Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin Dewan Yayasan, Hadratal muhtaramin Bapak Ibu Dewan Guru, para Bapak Ibu wali murid, Allah tak banyak segula sampai akhir karena waktu nanti pun semua sore nomor situ cuma gula ngaturaki matur selangkong sangat atas sedejit wali murid kelas 6. Kula matur selangkong sangat atas sedejit wali murid kelas 6 bahwa panjenengan nikah panjenengan ampun percaya Yayasan Nurul Hasan kaangkui mendidik putra putri panjenengan sedejit nikah menakah amanah sebudek menggugule tapi hasilnya iki nikah sapanjenengan pun oleh tibiki hasilnya nikah mantar muka setuju ilmu sepun kaole sarang setuju putra putri panjenengan dadi ilmu manfaat dadi anak sesoleh ben solihah dadi anak se taat ke Allah taat ke Rasulullah taat ke sepuh juga setuju ilmu nak dadi ridho nak Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya pun bahwa banyak kekurangan sekul rasa aki selama adidik putrana panjenengan. Maka setuju kekurangan nikah 6 tahun nikah budi bentuk sesekoni 6 tahun nikah bentuk selanjut cek saking sampeyan namen tebu sampeyan dadi sogi lagi cek saking sampeyan namen sengon sampeyan lepanin cek saking namen cambe sampeyan panin pan 80 kali mun namen cambe makanya kan 6 tahun ini kebetul tak sekolah lagi tapi hasilnya ternyata di antara siswa-siswi sepon kelas 6 ini tapi ternyata kami tak mampu mengantarkan putra putri panjenengan untuk wisuda Quran. Ada yang belum wisuda Al-Quran. Ini kelemahan kami sebagai pendidik. Sebagai pendidik kelemahan kami. Mestinya tidak sampai 6 tahun sudah selesai untuk pembelajaran Al-Quran. Tapi ternyata sampai 6 tahun kami tidak mampu untuk menyelesaikan pembelajaran Al-Quran. Ternyata terbukti ada yang sampai 6 tahun belum dapat kami wisuda. Tak lampung seporan tak iki. Seporan. Dikit kayak ketakmampuan gula bencekan ceguru ke aku adik panjen potran putri panjenengan tak lampung sepora aki tak iki. Sepora aki aku. Dia kenapa caranya putra putri panjenengan bisa membaca Al-Quran dengan baik? Maka nikah selulusan nikah sampai prei lanjut lagi mundur. Sanggup? Mundur? Dia tak semangat. Mundur? Yes, jawab. Mundur? Yes. Mundur? Yes. Saya kata yes. Sampai yes yang tak mundur aku lagi. Mundur? Yes. Sing sampai yes ibu tak yes. Mundur ke TV kan apa? Tambah biaya. Coba reng sempurna. Mondok. Yes. Apa? Harus dipondokkan. Itu kalau pendidikan yang ideal hari ini atau tahun ini harus mondok.
supaya agama dapat, supaya umum dapat. Agama saja maka khawatir ketinggalan. Karena zamannya sudah demikian ini, maka kalau kita hanya berbekal agama, khawatir putra putri sampean nanti akan kecewa. Kenapa Bapak Ibu tidak menyelokkan saya? Kenapa Bapak Ibu tidak mendidik saya ke perguruan tinggi? Saya hanya dipondokkan. Ternyata sekarang saya butuh ijazah, butuh pengakuan dari pemerintah untuk supaya kita berkarir. Nah, makanya pendidikan terbaik saat ini adalah pendidikan pondok pesantren dan sekolah. Kalau di sekolah saja, wah ini bahaya. Kalau hanya sekolah, khawatir berbahaya. Satu, biaya ngentek-ngentek. La yamutu wa la yahya. Khawatir tak bermutu, biaya akeh. La yamutu wa la yahya. Mutu kaono tapi biaya Kenapa? Karena di rumah biayanya besar sekali. Di pondok paling 800 atau paling besar 1 juta. Itu sudah plus makan, plus mandi, plus sembarang alir 1 juta. Tapi di rumah kalau Bapak Ibu menghitung putranya makannya 3 kali berapa, kemudian mandinya berapa, baksonya berapa, kemudian pulsanya berapa, kemudian nanti bensin berapa, maka nanti habis 2 juta dalam 1 bulan. Mutunya insya Allah tidak akan menang dengan mutu yang ada di pondok, di pendidikan pondok pesantren dan sekolah. Maka cari pendidikan yang ada pondok pesantrennya dan ada sekolahnya. Insya Allah barok. Ayo, pondok. Ibunya tak yes. Tapi dia orang makin ibu nih. Tak kening semangat. Coba ibu-ibu mondok. Alhamdulillah, itu akhir barokah, itu akhir banyak rezeki. Saya berkali-kali cerita tentang bahwa mondok itu pasti akan diganti oleh Allah dan akan ada rizki yang tanpa terduga. Dulu saya mondok bersama tiga saudara saya, kakak saya mondok, adik saya mondok, dan saya mondok, dan semuanya abah saya yang membiayai. Dan ketika memondokkan saya dan ketiga saudara saya, abah saya itu senang membeli sepeda baru, senang membeli, kalau tidak begitu beli tanah. Kalau tidak ganti sepeda, beli tanah. Maka sampai hari ini abah saya itu menggarap apa yang ada seperti dulu menggarap ketika kami dibiayai oleh abah saya. Tetapi setelah anaknya semuanya keluar dan garapannya tetap itu saja, ternyata tidak bisa ganti sepeda dan tidak bisa beli tanah. Lalu kemana biaya dulu yang dibuat untuk biaya seorang saudara saya ini? Mestinya kan bisa nabung, paling tidak 1 bulan 3 juta, paling tidak, karena sudah tidak membiayai apa-apa. Tapi ternyata jangankan nabung, beli sepeda tidak bisa. Maka sepeda abah saya sampai saat ini adalah sekitar tahun 94 dan tidak ada. Lalu kemana duit yang dulu untuk biaya ini, dari mana? Garapannya panjang. Saya dengan saudara saya tidak pernah menggarap milik abah saya, tetap seperti itu. Tidak ada yang minta garapan, tidak, dan tidak diberi garapan. Dan tidak minta, saya ditawari, kamu garap yang ini. Tidak, saya sudah cukup. Kakak saya diberi garapan, saya jauh, tak bisa menggarap. Saya kalau beras mau lah. Kalau beras mau, tapi untuk garap tidak. Tapi seberapa beras? Kadang saya 1 bulan itu 2 bulan hanya bawa beras 1 kali 25 kilo untuk 2 bulan. Padahal panennya 3 bulan sekali kan.
Tapi ternyata rizki itu ketika kita tidak membiayai anak, maka rizki itu tidak ada, biaya untuk anak untuk tidak ada, dicabut oleh Allah. Maka panjenengan jangan khawatir kalau mendorong anak kemudian kamu tidak akan ada duit, tidak mungkin. Thalibul ilmi fi kafalatillah, pencari ilmu Allah yang nanggung. Kamu harus yakin, Bapak Ibu yakin bahwa thalibul ilmi fi kafalatillah, pencari ilmu Allah yang nanggung, harus yakin. Pondok, 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 sekolah, awas. Nanti kalau ada yang tak pondok ini, yesnya dipertanggungjawabkan. Tapi jangan khawatir, insya Allah kalau mondok, insya Allah ada, insya Allah ada. Saya juga dulu ketika mau mondokkan anak khawatir, mau biaya dari mana saya? Saya tidak kerja, saya cuma ngetar ngolon biaya. Mondok anak sampai ke Kediri, mulai SMP, SMA dan plus biaya pondok itu kalau dihitung-hitung 1 bulan itu dengan plus ngirim dan sebagainya itu tidak kurang daripada 1.200.000 dan lain sebagainya untuk biaya transport dan lain sebagainya. Biaya itu hanya kami kami jadi begini ini ke timur ke barat dan punya pekerjaan sampingan, tapi ternyata sampai 7 tahun Allah memberikan rezeki dan tak punya hutang saya kecuali yang tak saya beritahukan. Artinya saya punya hutang, tapi bukan untuk mondok anak enggak. Kalau mondoknya anak beres, hutang yang tak terduga ini bukan untuk mondoknya anak. Insya Allah. Maka ketika ini belum mampu baca Al-Quran, silakan lanjutkan. Kemudian berikutnya bahwa yang terakhir, bukan yang terakhir ya. Bapak Ibu menitipkan anak di sini ini sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun dan hari ini berakhir pembelajaran dan hari ini saya lepas sebagai kepala sekolah melepaskan anak ini untuk belajar lebih bagus, untuk belajar lebih tinggi. Bukannya ini dilepas bukan murid saya, tidak, tapi ini tetap murid saya dunia akhirat. Tapi biarlah mereka untuk mencari ilmu yang lebih tinggi. Tetapi saya pesan sebelum berangkat ke pendidikan yang lebih tinggi, silahkan Bapak Ibu pamitan dulu kepada yang punya yayasan. Besok atau besok lusa atau kapanpun datang ke rumahnya Ustadz Zainal Mustafa, minta doa anak saya pamitkan, minta doa mudah-mudahan anak saya di pondok pesantren atau sekolah yang lebih tinggi dapat ilmu yang manfaat. Jangan datang kelihatan muka kemudian kembali pulang hanya kelihatan bokong. Ini saya pamit lagi. Sekolah bukan milik saya, bukan milik Pak Guru. Saya hanya membantu daripada Al-Mukarram Ustadz Zainal Mustafa. Saya bukan milik saya. Kalau milik saya sudah saya lepas ini, tapi bukan milik saya. Maka sampean silakan datang pamitan. Karena sudah 6 tahun putra putri ibu ngising di kini, kencing di kini. Sudah menggunakan sekolah ini, sudah kencing 6 tahun di sini, sudah berak di sini 6 tahun. Masa hanya untuk pamitan tidak bisa? Sanggup pamitan? Saya nggak bisa. Lagi. Bawa kuat kan. Jadi sampai tak itu mana manfaat. Tak usah bawa apa-apa. Tidak usah bawa gula, tidak usah bawa beras, bawa duit saja. Enggak. Insya Allah bukan itu yang diharapkan. Insya Allah bukan itu, tapi sambungnya antara murid, guru, orang tua
dan guru, orang tua dan pemilik yayasan supaya tetap berkesinambungan sambung. Bukan hanya sambung ketika di sini, tapi sambung sampai di rumah sampai hari kiamat. Oke, pamitan pamitan sebelum berangkat ke pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian bahwa mohon doa bahwa ketika kami melepas seperti ini, sebetulnya kami tidak tega. Bayangkan 6 tahun sudah bersama. Andaikan ada saya pelihara kambing mulai kecil sampai dewasa, kemudian saya pelihara, akan saya jual, mungkin saya akan menangis. Maka ketika perpisahan seperti ini sebetulnya tidak tega saya. Tetapi air mata saya tahan, jangan sampai nangis. Supaya apa? Supaya anak ini meninggalkan sekolah dengan gembira. Tetapi sebetulnya saya tidak tahan melihat anak ini harus pisah dengan sekolah, harus pisah dengan saya, pisah dengan guru-gurunya. Sudah terlalu cinta saya dengan anak ibu. Tetapi jangan sampai anak ibu, aduh Pak Guru ngomong, kapan jadi pas keber. Maka doakan kami supaya kami mampu untuk mendidik, untuk mendoakan, untuk selanjutnya mudah-mudahan doa-doa Bapak Ibu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan anak ibu yang selepas ini punya ilmu yang manfaat, punya ilmu yang barokah. Mohon doa yang kedua bahwa ketika sekolah ada penerimaan baru ini, maka banyak permasalahan yang timbul. Kami melepaskan 21 anak, tapi anak yang daftar ke sini sudah 37. Berapa? 37 Mas Samsul? 38 siswa. Kami melepaskan 21, pendaftar 38. Maka ini saya pusing. Bukan tak pusing saya, pusing. Apa yang menjadi pusing? Kelasnya tak tambah, anaknya tambah. Saya pusing dengan guru-guru ini kelas mau diapakan ini? Kelasnya tidak tambah sementara muridnya 2 kali lipat. Akhirnya apa? Dikorbankan UKS dan perpus dikorbankan. UKS digeser ke kantor, kemudian ruang UKS untuk kelas beres saja. Urusan kelas beres. Urusan kedua, bangkunya pasti kurang. Bangku kurang, akhirnya gimana? Waduh, bangku kurang ini. Ya harus pesan, masa anak lesehan seperti ini? Maka guru-guru juga berpikir, gimana caranya ini? Nah, setelah dipikir bangku jelas kurang. Kemudian pikiran yang kedua, waduh kendaraan tidak ada. Mobil ini gimana caranya dapat mobil? Maka doakan kami mudah-mudahan kekurangan atau apa yang menjadi kendala di pendidikan kami ini bisa kami atasi dengan doa itu. Tetapi jangan hanya doa, bahwa saya mohon ridhonya Bapak Ibu wali murid, mohon ridhonya ya, harus ridho ini, mau tak mau harus ridho ya. Apa yang kami minta dari Bapak Ibu wali murid hari ini, bahwa tasawuran hari ini mestinya kan pakai pesta besar, tetapi hanya seperti ini. Maka dana intihan yang semestinya akan dipakai untuk biaya intihan yang sudah ditarik dari Bapak Ibu semua, itu kami mohon ridhonya jangan ditarik kembali. Jangan-jangan begini nanti Bapak Ibu, ada intihan, kok aja setahun. Intihan ada, kok aja setahun. Tarik kan? Jangan ditarik. Jangan ditarik kembali. Saya mohon ridhonya bahwa dana yang sudah Bapak Ibu bayarkan untuk dana intihan yang setiap bulan kena sekian, itu mohon izin, mohon ridhonya kami alokasikan untuk membeli kursi. Gimana? Ridho? Ikhlas?
Yakin? Alhamdulillah. Selebihnya tadi sempat ngomong-ngomongan dengan para guru di sini, sempat ngomong-ngomongan kalau hanya bangku ini butuh sekian juta. Kemudian mobil itu butuh 20 juta. Butuh 20 juta. Bangku 3 juta. Bangku kursi itu insya Allah, bangku meja insya Allah 3,5 juta untuk nambah. Kemudian mobil 20 juta. Maka biaya atau dana yang harus kami usahakan adalah 23 juta. Dana imtihan semuanya yang terkumpul hari ini berapa miliar? Ya, maksimal berapa perkiraan? 8 juta. Jadi dana imtihan itu 8 juta. Sementara kebutuhan kami 23 juta. Maka mohon doanya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa menyelesaikan kekurangan dirasa. Mohon doanya, dan kalau punya kelebihan duit, mohon dana sumbangan. Tapi tidak maksa. Kalau punya, ya tanding. Mudah-mudahan Bapak Ibu mari murid barokah semuanya. Kemudian yang terakhir bahwa insya Allah rapotannya setelah tasakuran. Ya. Khawatir nanti kalau rapotan dulu, kok akan gelap, kok mulia kan? Kok akan gelap, kok mulia aja. Jangan sampai seperti itu. Makanya saya rembuk dengan guru-guru, rapotannya setelah makan semua. Maka jangan sampai di antara bapak ibu nanti tidak ikut menikmati makanan yang telah dibuat oleh teman-teman kelas 6 atau wali kelas 6. Dan mudah-mudahan tasakuran kelas 6 ini semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid-murid kelas 6 dapat ilmu yang manfaat. Murid-murid kelas 6 menjadi murid yang ahli Al-Quran. Murid-murid kelas 6 yang diwisuda ini menjadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang tua, bahagia dunia akhirat, bahagia dalam segala hal, bahagia dalam segala urusan. Dan insya Allah kami akhiri sampai sekian. Nanti doanya kami akhiri cukup sekian. Mudah-mudahan jika ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.